Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan presentasi kami yang berjudul Perkawinan Beda Agama Putusan MA nomor 1400K/PDT/1986 dan Putusan PN Surabaya nomor 919/PDT.P/2022/PN Surabaya. Kami beranggota saya sendiri Trisa Malina, Mariska Cahyani Putri, Anissa Febianti, dan yang terakhir Saskia Azahra. Latar belakang. Pada pasal 2 kompilasi hukum Islam buku 1 tentang hukum perkawinan, dijelaskan tentang pengertian sebuah perkawinan yang berbunyi, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan khalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Juga pernikahan yang baik akan membawa lebih banyak harmonisan antara pasangan dan juga membawa kebahagiaan. Dalam Islam, perkawinan antar agama atau nikah beda agama merupakan permasalahan yang cukup lama, tetapi selalu hangat dibicarakan sampai saat ini. Dalam kenyataannya, nikah beda agama di masyarakat masih banyak terjadi, karena masih terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama mengenai persoalan halal haramnya pernikahan tersebut. Rumusan masalah bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam? Apakah perkawinan beda agama melanggar rukun dan syariat nikah dalam kompilasi hukum Islam? Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan pada pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non-muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat. Perkawinan beda agama melanggar rukun dan syarat nikah dalam kompilasi hukum Islam. Putusan Rek nomor 1400 Kas/PDT tahun 1986, Hakim dalam memutuskan mengenai permasalahan boleh tidaknya dilaksanakan perkawinan agama menggunakan metode konstruksi hukum. Di dalam putusan ini, Hakim beranggapan bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada satupun pengaturan mengenai perkawinan beda agama, sehingga Hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. Hakim beranggapan bahwa kekosongan hukum tidaklah dibenarkan untuk dijadikan alasan suatu larangan perkawinan. Jadi, dalam putusan ini di dalam usaha menemukan suatu hukum atau pengaturan perkawinan beda agama, Hakim memutuskan boleh dilaksanakannya perkawinan antar pasangan yang berbeda. PN Surabaya menimbang bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagai dimaksud dalam pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Simpulan. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan berdasarkan hukum kepercayaannya masing-masing. Sedangkan pada pasal 40 KHI menyatakan larangan perkawinan antara pria muslim dengan seorang wanita tidak beragama muslim. Sehingga dalam kasus makalah tersebut, perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena telah melanggar syariat dan hukum dalam agama Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.